Jadi di tahun 2013 di Kabupaten Siak, Riau, ada seorang cowok namanya Delvi. Dia ini anaknya Basri Tanjung. Nah, Basri Tanjung ini adalah dukun yang sering ngobatin orang. Dia tuh punya ilmu kebal dan ilmu nerawang lah. Ini namanya asli, Bi? Asli, Moy. Wow. Jadi si Basri Tanjung ini udah cukup tua, dukun tua gitu. Dan Delvi anaknya itu tuh suka diajak kalau si Basri ini suka ngelakuin praktek kedukunannya dia. Jadi dari kecil, ya si Delvi ini udah terpapar sama kedukunan-kedukunan inilah intinya. Oke. Intinya si bapaknya bilang, si Basri bilang kalau lu mau ngikutin jalan gua ini, nanti lu bakal gua mandiin kembang bersama 7 kemaluan anak laki-laki. Hah, gimana? Jadi kalau misalkan Delvi mau jadi dukun juga kayak bapaknya, Delvi ini harus mandi kembang, tapi dicampur sama 7 kemaluan anak laki-laki. Berarti Kemaluannya doang. dipotong. Iya, dipotong. Ngeri banget kan loh. Nah, cerita gue malam ini bakalan ngejabarin gimana perjalanan gila si Delvi ini buat dapetin dan ngambil 7 kemaluan dari 7 korbannya dia. Anjir. Nah, tadi lu nanya kan Moy, kenapa ini namanya asli? Karena emang sebenarnya berita tentang kasus si Delvi ini itu udah ada di internet banyak banget. Serius? gitu? Serius, ini udah kejadiannya tahun 2013-2014 lah. Wow. Jadi ceritanya tuh dimulai dari nyokapnya Delvi ini meninggal. Terus dia tuh pindah ke, gue gak tahu ini kota atau kabupaten, namanya Rokan Hilir, tapi masih di bagian Riau lah. Nah di tahun 2013 ini Delvi, dia cowok ya, Delvi ini masih 20 tahun Nat, Moy. Sekarang 20 tahun berarti. Dulu di tahun 2013an itu umurnya masih 20 tahun. Dan dimulailah nih kronologinya. Jadi korban pertamanya si Delvi ini, kita sebut aja namanya Feki. Karena ini kalau misalkan korban gua samarin namanya ya, karena kan ya harus menjaga privasi korban atau apalah gitu. Ini kejadiannya di bulan Januari 2013. Nah si Feki ini anak kecil yang suka main di daerah tempat kakaknya Delvi ini jualan sate. Jadi kakaknya Delvi itu jualan sate dan orang-orang warga situ juga taunya ya keluarga mereka baik-baik aja gitu loh. Nah cuman si Delvi ini tiba-tiba ngajak si anak kecil yang namanya Feki ini main. Terus ya udah Feki ini dibunuh. Habis itu kemaluannya diambil pakai cutter dan mayatnya dikubur gitu aja. Hah? Emang bisa? Ya gue nggak tahu bisa atau enggaknya karena nggak pernah nyoba ya Nat. Cuman gimana ya? Ya maksudnya mungkin dibunuh dulu, habis itu diambil kemaluannya, ya udah habis itu mayatnya dikubur. Dibunuhnya gitu aja berarti, Bi? Dibunuhnya gitu aja Moy, pakai cutter. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan pakai cutter nih. Wow. Udah nggak beberapa lama kemudian Delvi pindah ke Bengkalis. Ini masih di Riau juga ya. Dan di situ Delvi nikah sama satu cewek namanya Dita. Dita ini kalau nggak salah umurnya 19 tahunan di tahun itu. Dan Dita ini juga ternyata ini adalah orang yang gak berada gitu loh. Jadi memang si Delvi juga bukan orang yang mampu. Nah makanya dia melakukan praktek kedukunan ini untuk memperbaiki ekonominya lah intinya gitu. I see. Udah dia ketemu Dita dan mereka kawin lari. Karena memang orang tuanya Dita juga gak suka sama Delvi. Ya tahu lah ya, mungkin Delvi juga bukan orang berada dan dia pengen jadi dukun gitu loh. Udah gak bener kan sebenarnya. Dan setelah itu gak beberapa lama Dita ini juga bantuin Delvi, bantuin pasangannya dia buat cari korban. Oh iya? Gitu? Dibantuin sama istrinya ini, si Dita ini. Masuk nih di korban kedua ya Nat, Moy. Korban kedua ini kita sebut aja namanya Aco. Nah Aco ini bukan anak-anak Nat, Moy. Tapi dia, dia umurnya 40 tahun kalau gak salah. Cuman dia keterbelakangan mental. Jadi kayak masih anak-anak gitu. Iya agak-agak gitu ya. Mungkin dilihat juga karena dia punya kekurangan itu, mungkin bisa dikadalin atau apa, lebih gampang untuk jadiin korban lah. Tapi syaratnya kan harus anak kecil kan? Itu dia. Nah gue gak ngerti nih di belakang itu kayak gimana. Intinya Aco ini dibunuh dan udah kemaluannya diambil. Wow. Mayatnya pun dibuang asal-asalan gitu loh. Yang ketiga nih, korban yang ketiga namanya Irfan. Modusnya ini si anak kecil Irfan ini